يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, punya waktu luang dan kesempatan untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, sehingga dengan itu kita bisa diteguhkan berjalan di atas sunnah nabinya, diwafatkan di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia, salawatullah wassalamuhu alaihi, beserta keluarga, sahabat dan umatnya komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita akan masuk dalam pembahasan babul muraqabah, bab supervisi. Bahwa ada ketentuan di dalam agama pentingnya menghadirkan rasa selalu diawasi. Faktor yang menjadi penyebab maraknya praktek korupsi di negeri kita. Setiap kita buka media sosial, maka selalu dihiasi dengan penangkapan, dengan OTT dan lain sebagainya. Itu semua terjadi, ya bukan mereka tidak tahu akibat dari perbuatannya, tahu. Konsekuensinya mereka sadari. Undang-undangnya, aturannya, batasannya, mereka tahu. Cuma yang menjadi masalah adalah lemahnya sistem supervisinya. Pengawasannya memang yang lemah. Baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Di dalam dirinya, dia tidak menghadirkan pengawasan. Rasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski dia begitu menguasai triknya. Dia tahu nih, kalau dia lakukan ini, dia bebas dari tuntutan pasal ini dan pasal itu, dia tahu, Pak. Tapi begitu ada pengawasan dalam dirinya atau rasa dia selalu diawasi oleh Allah, meskipun tahu dia bakal lolos, tapi dia tidak lakukan.
Dia tahu bakal lolos dari OTT itu. Tapi dia tidak lakukan. Karena dia yakin tidak lolos dari pengawasan Allah. Dari penyidik KPK, dia sudah betul-betul sudah profesional, Pak. Bertahun-tahun dia di bidang itu. Ya, ada orang yang bertahun-tahun ya melakukan praktek korupsi tanpa diketahui. Ya mungkin jaringan dia yang begitu kuat. Pak, ada yang sudah 40 tahun korupsi, nggak diketahui. Sampai 5 tahun korupsi nggak diketahui. Sampai 1 kuadriliun. Dengarnya kaget, Pak. Ya. Ada korupsi sampai 1 kuadriliun. 1000 triliun. Saya nggak mau bayangin, Pak, takut pusing kepala. Dan itu berlangsung selama 5 tahun. Ada lagi yang sampai 40 tahun. Betul-betul dia nggak tersentuh dengan hukum. Tentu karena jaringan yang kuat, pengawasan yang lemah pastinya. Baik pengawasan eksternal maupun internal dalam dirinya memang lost semua, nggak bisa. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan mempelajari di dalam agama ada sistem supervisi. Menghadirkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan di dalam kitabnya bahwa Allah tidak pernah tidur. Terserang ngantuk aja tidak, apalagi tidur. Orang minimal kalau nggak tidur, dia ngantuk dulu. Allah terserang ngantuk aja nggak, apalagi tidur. Allah mengatakan dalam kitabnya, Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang selalu mengawasimu ketika engkau berdiri menegakkan perintahnya. Salatnya. Wa taqallubaka fis sajidin, gerak-gerikmu dalam sujudnya. Begitulah Allah selalu mengawasi. Mulai dari aktivitas yang baik sampai aktivitas yang negatif. Tidak pernah lengah sedikit pun dari pengawasan itu. Dalam ayatnya yang lain Allah kembali menegaskan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dialah Allah selalu bersamamu dimanapun kalian berada. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sebagian orang salah memahami tentang ayat ini wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia menyimpulkan bahwa Allah ada di mana-mana. Dan banyak yang memahami demikian. Padahal dengan tegas Allah mengatakan di dalam kitabnya huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ketika muncul sebuah pertanyaan di manakah Allah? Pertanyaan di manakah Allah? Banyak mereka yang menjawab Allah di mana-mana. Nah, itu dalilnya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Karena manusia ada di mana-mana, berarti Allah pun ada di mana-mana. Begitulah kesimpulan akhirnya. Kesimpulan begitu sederhana, Pak. Namun kesimpulan itu bertolak belakang dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Yang Allah katakan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Setelah itu Allah beristiwa di arasy-Nya. Arasy ada di atas langit 7. Di langit. Tadi disimpulkan Allah ada di mana-mana. Ya, kita ada di dunia, berarti Allah ada di dunia dimanapun tempatnya. Kita akan kupas apakah arti dari ma'akum bersama kalian itu memiliki arti bahwa Allah selalu menyanding kalian, atau bahkan melebur menjadi satu dengan kalian. Bahkan tidak sedikit orang ditanya, Pak, saya berada di sebuah lembaga yang hampir tiap hari saya wawancara keislaman. Salah satu soal wawancara itu pertanyaan di manakah Allah berada.
Dan rata-rata yang apply itu minimal S1. Karena memang untuk ditempatkan menjadi guru. Minimal S1. Orang berpendidikan dong. Akan tetapi 80% jawaban mereka ditanya di mana Allah berada, jawabannya kalau enggak di mana-mana di dalam hati hambanya. Gitu. 80% semuanya muslim, Pak. Karena syarat jadi guru di situ muslim. 80% mereka yang berada di tingkat pendidikan tinggi ditanya di mana Allah berada, jawabannya kalau enggak di mana-mana, maka Allah ada di dalam hati hambanya. Padahal di dalam kitabnya surat Al-Hadid Allah sudah tegaskan Allah beristiwa di arasy-Nya dan arasy itu ada di langit. Begitu saya kulik lebih dalam, oh ternyata mereka memahami dengan ayat ini Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kekeliruan yang nyata dan terang benderang, Pak. Kalau kita ingin tahu makna dalam bahasa Arab, ya kita kembalikan ke bahasa asalnya. Kalimat ma'a, kalimat bersama. Ma'a artinya bersama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika disebut kalimat ma'a yang artinya bersama secara mutlak, maka dia memiliki arti tidak mesti menyanding, tidak mesti berada di kiri dan kanannya. Apalagi melebur menjadi satu. Nggak mesti demikian. Jadi yang dimaksud dengan ma'a, bersama, karena ada sebagian kelompok, Pak, namanya kelompok yang punya paham yaitu ittihadiyah atau paham hululiyah. Paham itu memahami bahwa Allah dengan dirinya melebur menjadi satu. Ya, melebur menjadi satu antara hamba dengan Robnya. Dari mana mereka memahami demikian? Dengan kalimat ma'a. Ya. Dari kalimat ma'a. Jadi kalau disebut kalimat ma'a bersama, secara mutlak disebut gitu saja, wa huwa ma'akum. Dan dia dimanapun, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, maka disebutkan secara mutlak, maka ma'a di situ artinya mengiringi. Ya. Dan mengiringi itu tidak mesti saling bersentuhan, apalagi melebur menjadi satu. Yang namanya mengiringi kan nggak mesti. Ada sebuah syair orang Arab kuno dahulu berbunyi begini, kami berjalan bersama bulan. Apakah artinya bulan mengikuti dia? Kan tidak. Ya. Apakah dia dikatakan bersama dengan bulan? Bulan itu senantiasa artinya bersentuhan dengan dirinya atau melebur dengan dirinya? Kan enggak. Dia hanya berjalan tapi bulan seolah-olah mengiringinya. Ya. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Dialah Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Apakah artinya mereka itu bersentuhan langsung dengan Nabi? Enggak mesti. Enggak mesti bersentuhan langsung dengan Nabi. Para sahabat mengiringi beliau. Tapi mengiringi bersama Nabi, nggak mesti mereka bersentuhan, berdekatan, atau bahkan melebur menjadi satu dalam fisik Nabi, kan enggak. Ya. Dikatakan faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman. Nah, kalimat ma'a itu banyak digunakan dalam Al-Quran, Pak. Namun tidak satu pun makna dari ma'a itu artinya dia melebur bersentuhan atau melebur menjadi satu, tidak. Maka jika dikatakan wa huwa ma'akum, dari mana kemudian dia katakan Allah berada dalam hatinya? Allah selalu berada bersamanya dimanapun dia berada, Allah mengikutinya. Ketika ditanya mengapa demikian, ya karena kan Allah mengawasi apa yang dilakukan hambanya.
maka konsekuensinya kemana hamba itu berada, maka Allah akan mengikutinya. Pak, kalau begitu mah bukan Allah, Pak. Itu kita. Kalau kita ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang, ya kita harus buntuti kemana dia pergi dan kita lihat apa yang dikerjakannya. Itu kita, Pak. Keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan kita. Maka kalau kita ingin tahu apa yang dikerjakan oleh anak kita, maka kita diam-diam ngikutin tuh. Kemana aja nih tempat kumpulnya, kemana aja tempat nongkrongnya, dengan siapa saja. Itu karena kita nggak punya kemampuan, sehingga kita harus mengikutinya. Allah nggak perlu mengikuti hambanya, sekedar ingin tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya. Allah berada di arasnya dan Allah tahu semua yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Allah tahu apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Ya. Saya tidak tahu siapa yang ada di sebelah ruangan saya. Kalau saya ingin tahu, maka saya harus ke sebelah ke ruangan sebelah. Sehingga saya tahu siapa saja yang ada di dalam. Tapi bagi Allah nggak perlu dia mengikuti hambanya untuk tahu siapa yang ada di dalam. Allah berada di arasnya dan tidak ada yang menghalangi pengetahuan. Nah, sehingga keliru ketika difahami Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu artinya Allah secara zat mengikuti kemana hambanya berjalan, tidak. Para ulama mengklasifikasi ma'iyah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Karena Allah menyebutkan Allah bersama dengan hambanya. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Nah, kebersamaan Allah dengan hambanya sampai batas mana? Kan itu pertanyaannya. Allah sudah menegaskan dia bersama hambanya, tapi sampai batas mana? Para ulama mengklasifikasi perkara ma'iyah, kebersamaan Allah menjadi dua. Kebersamaan yang bersifat ammah dan kebersamaan yang bersifat khosoh. Kebersamaan yang bersifat umum dan kebersamaan yang bersifat khusus. Bersifat umum meliputi seluruh makhluknya, yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang zalim. Kebersamaan Allah meliputi mereka. Seperti Allah berfirman di dalam kitabnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid. Allah berfirman, dialah Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Ya. Kemudian Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian di mana kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kebersamaan dalam ayat ini Allah gambarkan meliputi seluruh makhluknya, Pak. Yang keluar dari bumi, yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar, yang turun dari langit dan yang naik, Allah tahu semua tuh. Dan ini mutlak umum. Ya. Bersifat umum. Nah, makna dari kebersamaan Allah dalam ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang bersama dengan hambanya bukan zatnya, tapi yang bersama dengan hambanya adalah ilmunya. Allah mengetahui semua yang diperbuat oleh mereka. Ilmunya Pak yang bersama. Ya. Allah mengetahui semua apa yang terjadi. Yang masuk ke bumi, yang keluar darinya, yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Allah tahu semua. Ya. Jadi maksud dari firman Allah tadi di atas secara umum semua meliputi. Nah, kemudian bagian yang kedua namanya ma'iyatul khasah. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Ini terkait dengan pribadi-pribadi tertentu dan sifat-sifat tertentu.
Kalau tadi kan umum, meliputi semua makhluk. Tidak terkait dengan pribadi tertentu, tidak terkait dengan sifat-sifat tertentu. Pokoknya makhluk mutlak gitu aja. Tapi kalau yang ma'iyah khosoh, dia terkait dengan pribadi tertentu dan sifat-sifat tertentu. Contohnya adalah kebersamaan Allah dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, janganlah kalian berdua takut, kata Allah, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah khawatir makarnya Fir'aun, karena aku bersama kalian berdua, kata Allah. Nah, ini kan terkait dengan pribadi tertentu, Pak. Nabi Musa dan Harun. Dan kebersamaan Allah yang bersifat khasah bukan juga kebersamaan yang bersifat zat. Tapi kebersamaan Allah bermakna pertolongannya, penjagaannya, perlindungannya, bimbingannya. Ya. Nah, itu arti dari kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Yang bersifat umum maksudnya pengetahuan Allah. Yang bersifat khusus pertolongan, perlindungan, dukungan, bimbingan. Khusus, Pak, dan ke pribadi-pribadi khusus. Dan hal itu juga terjadi ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah, Pak, radhiyallahu an. Hijrah ke kota Madinah, sampailah di sebuah gua. Ya. Bersembunyi di sana, dan pasukan Quraisy memeriksa itu gua. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, guanya dangkal, Pak. Kalau seandainya satu saja dari mereka melihat ke arah jempol kakinya, pasti kita terlihat. Abu Bakar sudah khawatir. Ketahuan sudah. Maka Nabi SAW bersabda, Allah abadikan dalam kitabnya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi berkata kepada sahabatnya yang sedang panik, yang mulai tidak tenang, maka Nabi tenangkan sahabatnya. Kata Nabi SAW, jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kami. Allah bersama kita, gak usah sedih antum. Maksudnya adalah apa? Perlindungannya, pertolongannya, ya, dukungannya, bimbingannya. Itu yang dimaksud Nabi. Tentu Allah tetap berada di mana, Pak? Tetap di arsy. Untuk menolong hambanya, Allah nggak perlu ada di tempat, Pak. Allah nggak perlu ada di tempat untuk menolong hambanya. Ya. Kalau menolong seseorang yang berada di bawah ancaman kudu ada di tempat, ya namanya polisi, Pak. Di telepon kudu datang, namanya polisi. Ini Allah berada di arasnya dan semua berada di bawah kendalinya. Jadi logika yang mengatakan, ya kalau dimanapun hambanya berada minta tolong, Allah hadir, berarti Allah ada di situ. Ini kesimpulan yang keliru. Dia pikir Allah seperti polisi itu. Ya, kalau ingin menolong orang yang di bawah ancaman, dia kudu datang di lokasi, namanya polisi, bukan Allah. Adapun Allah berada di arasnya dan semua berada di bawah kendalinya. Tidak terjadi sesuatu kecuali atas kehendaknya. Jadi ini yang disebut dengan kebersamaan Allah dengan pribadi-pribadi tertentu, Pak. Tadi Nabi Musa dan Harun, kemudian Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar. Disebutkan dengan kalimat ma'a. Adapun kebersamaan Allah kepada sifat-sifat tertentu, misalkan seperti sifat orang-orang bertakwa dan muhsinin. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa lagi melakukan kebajikan. Bertakwa dan melakukan kebajikan. Allah bersama mereka. Pertolongannya, bimbingannya, orang yang bertakwa akan dibimbing oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dengan takwa itu Allah akan mengajarkan kalian ilmu.
Kalian akan dibimbing dengan ilmu. Ya. Nah, itu sifat tertentu, takwa dan ihsan. Kemudian sifat tertentu sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wah, kita hafal semua rupanya. Ya. Begitulah, itu sifat tertentu sabar. Jadi itulah arti kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan Allah, saya garis bawahi, tidak bersifat zat. Berbicara tentang zat yang mulia ada di arsy. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Akan tetapi bersama hambanya yang bersifat umum, yang bersama dengan mereka adalah ilmunya, pengetahuannya, pengawasannya. Adapun ma'iyah yang bersifat khusus, yang bersama dengan hambanya adalah pertolongannya, dukungannya, bimbingannya, perlindungannya. Jelas. Klasifikasi ulama menjelaskan demikian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk dalam hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan Umar radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri. Umar meriwayatkan sebuah peristiwa yang dia saksikan langsung dengan kedua matanya, Pak. Peristiwa itu terjadi dan dia saksi matanya. Kata Umar, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, kemudian tiba-tiba muncul sosok pria. Tiba-tiba, memang tiba-tiba muncul gitu aja. Sosok seorang pria, syadidu bayadi thiyab, yang bajunya putih bersih, putih sekali. Ya sahabat, ada yang pakai baju putih, tapi tidak seputih dia. Putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya hitam sekali. Nggak ada ubannya, Pak. Hitam. Baju putih, rambut hitam. Ya. Dan kemudian tampan rupawan. Oh, ganteng, Masya Allah. La yura alaihi atharus safar, nggak kelihatan tanda-tanda dia seorang musafir. Musafir zaman dulu, Pak, kucel. Ya, angin padang pasir campur debu, Pak. Rambutnya orang Arab kan, mau awut-awutan sudah. Debunya banyak, pakaian kotor. Itu udah musafir zaman dulu gitu sudah. Ya kayak nggak seperti musafir zaman sekarang, Pak. Di rumahnya ber-AC, naik mobilnya ber-AC, sampai bandara ber-AC, naik pesawat ber-AC, sampai sana kemudian dijemput mobilnya ber-AC, sampai sana juga rumahnya ber-AC lagi. Udah nggak kelihatan kayak musafir, Pak. Baju nggak ada lecak-lecaknya. Tapi musafir zaman dulu, udah, Pak, debu semua. Sehingga sahabat mengatakan nggak kelihatan tanda-tanda musafir. La ya'rifuhu minna ahadun, tapi nggak ada seorang pun di antara kami mengenalinya. Artinya dia bukan penduduk Madinah, tapi dia nggak kelihatan musafir. Gimana coba? Minimal kan kalau tidak ada tanda-tanda musafir, kan orang-orang kenal. Oh, berarti dia orang penduduk Madinah sini. Minimal ada satu orang yang kenal. Ini nggak seorang pun sahabat mengenali dia. Nggak ada yang kenal siapa ya. Bukan penduduk Madinah, tapi dilihat tanda-tanda safar orang luar, bukan juga. Nah, ini makin penasaran Pak sahabat dengan sosok itu. Ketika orang itu muncul, semua terdiam. Hanya merasa heran. Pakaian putih, rambut hitam, gak ada yang satu pun kenal. Makin misterius. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini pun tidak mengucapkan sepatah kata sekalipun. Jadi dia sikapnya dingin, Pak. Nggak ada sapa, nggak ada ucapan salam yang disampaikan. Jadi semua diam, hening, Pak.
Di ruangan itu Nabi dengan para sahabatnya hening penasaran, ini gelagat pria misterius. Tapi kalau dilihat-lihat, wajahnya mirip seorang penduduk Madinah namanya Dihya Al-Kalbi. Ada seorang pemuda tampan bener, Pak. Dan dikenal dia. Namanya Dihya Al-Kalbi. Nah, ini sosok mirip sama Dihya Al-Kalbi. Orangnya bersih, putih, ganteng lagi. Ya. Tapi bukan Dihya. Kalau Dihya kita kenal. Tapi sosok ini tidak kita kenal. Maka kemudian hatta idza jalasa ilan Nabi, dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merapat. Dan tidak satupun sahabat yang mencurigainya, Pak. Dan ya tidak pula terlihat dari Nabi raut wajah yang panik, Pak ya. Kalau sekarang kan kalau pemimpin negara ada yang mendekat, pas pampres sudah siap-siap payung semua, Pak. Ini bukan payung buat hujan, Pak ya. Ini payung anti peluru. Hatta musim panas, payung tetap dibawa, nggak lupa tuh, Pak. Ya, karena bukan payung biasa itu, Pak. Ya, kalau ada orang mendekat kepala negara, sudah pasang pagar betis semua tuh. Orang asing apalagi. Dulu Nabi pun tidak ada raut wajah panik. Nih siapa yang Nabi tenang. Sahabat pun tidak merasa ada yang membahayakan Nabi SAW. Orang itu mendekat kepada Nabi, bahkan merapat, bahkan menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Benar-benar dekat. Dan suasana masih hening. Wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Kan makin misterius tuh. Ini apa-apaan ya? Tiba-tiba datang muncul begitu saja, merapat kepada Nabi, bahkan tubuhnya ditempelkan kepada Nabi. Kedua tangannya menempel di pahanya Nabi. Loh, kita sahabat yang dekat aja kagak enak nempel-nempel begitu sama Nabi. Ibaratnya ya masih menjaga kehormatan Nabi lah. Ya. Tapi itu orang menempelkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi SAW. Wa qala ya Muhammad, orang itu baru kemudian bersuara. Mengucapkan beberapa pertanyaan kepada Nabi dan disaksikan oleh seluruh sahabat. Orang itu mengatakan, akhbirni anil Islam. Beritahu pada wahai Muhammad, apa sih Islam? Dia bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang kita kenal dengan rukun Islam. Begitu Nabi ditanya tentang Islam, beliau menjawab rukun Islam ada 5. Syahadat, dan Nabi jawab dengan lengkap. Dan orang itu kemudian berkata, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Di situ sahabat makin terheran-heran. Ini orang apa sih? Bertanya, tapi dia membenarkan, seolah dia sedang mengetes pengetahuannya Nabi SAW. Sejauh mana pengetahuan beliau tentang agamanya. Seolah-olah orang ini sedang ngetes. Boro-boro kita sahabat berani ngetes Nabi. Nggak ada yang berani, Pak. Kalau mau tanya, tanya aja. Jangan ngetes. Ini orang tiba-tiba datang kok ngetes kemampuan pengetahuan Nabi SAW tentang agamanya. Begitu dijawab lengkap, dia bilang, engkau benar. Kami makin heran, kata Umar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita heran, orang ini bertanya tapi membenarkan jawaban Nabi SAW. Qala fa'akhbirni anil iman. Maka Nabi SAW kembali ditanya pertanyaan kedua, beritahu aku tentang apa itu iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih, yang kita kenal dengan rukun iman. Jadi kalau kita ditanya apa itu iman, ya kita sebut rukun iman. Yang ada 6. Nabi jawab lengkap ke-6-6-nya. Orang itu kembali mengatakan, sodakta, engkau benar. Yang ketiga pertanyaan, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang apa itu ihsan.
Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah, karena ya kita tidak benar-benar melihat Allah. Dan Allah tidak terlihat dalam kehidupan dunia. Dan tidak satupun manusia yang pernah melihat Allah di kehidupan dunia. Tidak Nabi Musa, tidak pula Nabi SAW. Dahulu Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. Musa ingin lihat sosoknya Allah. Kata Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, mohon tampakkan dirimu agar aku bisa melihat dirimu ya Allah. Apa jawab Allah? Qala lan tarani, wahai Musa, kamu nggak bakal mampu melihat saya. Ini di kehidupan dunia, Pak. Karena nanti ada keterangan di kehidupan akhirat, Allah akan memperlihatkan, menyingkap hijab dan memperlihatkan dirinya. Musa waktu itu ingin melihat Allah. Kata Allah, kamu nggak akan sanggup melihat aku, wahai Musa. Qala lan tarani, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Begini saja dah Musa. Kamu lihat ke gunung itu. Ya. Apabila gunung itu tetap berada di tempat yang nggak berubah, ketika hijab tabir penutup antara hamba dengan dirinya dibuka, itu gunung nggak berubah, berarti kamu bisa lihat aku. Maka Nabi Musa memperhatikan gunung yang ada di sebelahnya besar. Begitu Allah menyingkap hijabnya, itu gunung hancur lebur, Pak, meledak menjadi debu. Musa pingsan. Melihat fenomena itu, Musa ketakutan dan dia jatuh pingsan. Udah nggak sadarkan diri beberapa saat. Allah kan sudah bilang, kamu nggak akan sanggup melihat aku. Allah baru menyingkap sebagian tabirnya gunung saja, hancur lebur jadi debu. Bagaimana dengan Musa alaihi salam? Maka Musa jatuh pingsan, Pak, ketakutan. Kemudian Allah menyadarkan Musa dan Musa bertaubat di situ. Jadi Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat Allah, meski beliau diajak ke Sidratil Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu. Akan tetapi Nabi tidak benar-benar melihat Allah. Bahkan istri beliau Aisyah penasaran ketika Nabi dalam posisi itu, sempat nggak lihat Allah. Istrinya penasaran, tanya, ya Rasulullah, dalam posisi itu engkau sempat nggak melihat Allah? Ini kan sudah berhadap-hadapan. Posisi Nabi sudah di Sidratil Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di arasnya. Kata Nabi SAW, nurun anna arah. Di situ semua penuh dengan cahaya. Bagaimana saya bisa melihat, Pak? Ya. Mata kita di senter, Pak, disorot pakai senter. Bisa nggak lihat orang yang ada di sekitar? Bisa. Kata Nabi, semua di situ penuh dengan cahaya. Bagaimana saya lihat? Bukan berarti Allah bentuknya cahaya, enggak. Allah menjelma menjadi cahaya, bukan. Tapi Nabi menggambarkan di ruangan yang penuh dengan cahaya. Ya. Ini kan berapa, apa Pak istilahnya kalau daya cahaya itu, lumen, Pak. Ini kan paling kita masih bisa beradaptasi, Pak. Tapi kalau setiap titik dengan daya, misalkan satu titik dayanya ya 2000 watt, Pak. Ada di sini 50 titik, cahaya semua. Apa bisa kita lihat? Nggak bisa. Karena dipenuhi dengan cahaya. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi. Bahkan Nabi sudah berada di Sidratil Muntaha, beliau tidak melihat Allah. Nah, kata Nabi, yang dimaksud dengan ihsan, engkau beribadah kepada Allah, tapi hadirkan dalam dirimu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak bakal juga bisa melihatnya. Tapi tanamkan dalam dirimu keyakinan bahwa Allah pasti melihatmu. Pasti mengawasimu. Pasti mensupervisimu, baik di tengah ibadah atau di luar ibadah, baik
Aktivitas positif atau aktivitas negatif? Qala fa akhbirni anisa'ah. Udah selesai di 3 poin. Kemudian pertanyaan berlanjut. Kabarkan padaku tentang hari kiamat, maksudnya kapan? Nabi dites, Pak. Ya. Meskipun yang bertanya ini juga tidak tahu atau tahu bahwa Nabi tidak tahu. Tapi mungkin ingin memastikannya. Fa akhbirni anisa'ah. Ya. Kabarkan padaku kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, maksudnya beliau, dengan yang bertanya, sosok pria tadi sama-sama tidak tahu. Ya. Makanya saya heran, Pak, ada teori di media sosial, ada seorang ustadz yang pembahasannya selalu akhir zaman. Sampai disebutnya ustadz akhir zaman. Karena kajiannya isinya akhir zaman aja. Sampai beliau punya teori bahwa hari kiamat diperkirakan 50 tahun lagi, Pak. Lebih hebat dia daripada Nabi, Pak. Nabi bilang kagak tahu, dia bilang bisa memprediksi 50 tahunan lagi. Dengan teori umur umat Islam itu katanya 1500 tahun. Itu pun tidak ada hadisnya. Nah, ini sudah berlangsung 1400 berapa, Pak? 47. Berarti kalau ke 1500 tahun, berapa puluh tahun lagi, Pak? 53 tahun lagi, Pak. Siap-siap antum dari sekarang tuh. Begitulah, Pak. Nabi bilang kagak tahu, dia bisa berteori 53 tahun lagi. Ini kan rusak, Pak. Ya. Nabi, orang kepercayaan di bumi nggak tahu, yang bertanya ini kan Jibril, Pak, sebetulnya. Kepercayaan yang ada di langit, makhluk yang paling mulia di langit dengan makhluk yang paling mulia di bumi, sepakat nggak tahu. Tidak pula juga memaksakan diri untuk berteori. Kan maksain banget, Pak. Kalau dia sampai berteori 53, itu terlalu maksain. Ya. Dan orang seneng yang kayak begitu, Pak. Makin penasaran tuh. Makin ditakut-takuti, makin penasaran. Ya diundang di mana-mana, Pak. Teori itu ya kemana-mana sudah. Coba aja kita lihat tuh di media sosial. Ya. Ini kan sesat menyesatkan. Ya. Meskipun di ujungnya dia bumbui, tapi Pak, Bapak Ibu, tapi Allahu alam ya. Tapi ngapain? Udah disebutkan teori begitu, ujung-ujungnya bilang Allahu alam. Nggak usah disebutkan kayak begitu, ini jelas kok. Ya. Nabi dan Jibril bersepakat untuk mengatakan nggak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalau begitu kabarkan padaku tanda-tandanya. Nah, ditanya tanda-tanda baru Nabi bisa jawab. Nabi punya informasinya, beliau punya ilmunya. Kalau tadi kapan, nggak tahu. Ya. Ini bukan hanya saat itu Nabi ditanya. Nabi udah berkali-kali ditanya sama orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab penasaran kapan hari kiamat. Ditanyakan kepada beliau, yas'alunaka anis-sa'ah. Qul innama ilmuha inda rabbi. Beliau ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau jawab, itu ilmunya ada di sisi Allah. Saya nggak punya. Azan, Pak. Belum? Jadi begitulah Nabi bilang ilmunya ada di sisi Allah. Saya nggak punya ilmunya. Jadi bukan hanya saat itu saja Nabi ditanya, tapi sudah berkali-kali ditanya. Dan jawabannya tetap sama, nggak tahu. Dan bukan aib juga, Pak, menjawab pertanyaan yang kita nggak tahu jawaban, kita bilang nggak tahu, bukan aib. Sekelas Nabi bilang nggak tahu, bukan aib kok. Jadi nggak usah berteori yang nyeleneh kemudian, memaksakan diri namanya. Ya. Jadi kalau memang kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Dan itu bukan aib sama sekali. Nah, ketika beliau ditanya tentang tanda-tandanya, nah ini baru ada informasinya. Sebab yang namanya perkara gaib semua, Pak, basicnya adalah harus dari Al-Quran maupun hadis. Karena gaib nggak bisa dijangkau dengan nalar. Maka nggak bisa kita berteori, Pak, tentang perkara gaib. Ya, azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kembali kita lanjutkan dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sosok misterius. Kita lanjutkan pertanyaan sosok misterius tadi. Dia bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Ketika Nabi tidak menjawab atau tidak tahu jawaban kapan kiamat terjadi, maka dia lanjutkan pertanyaannya, kalau begitu sebutkan tanda-tandanya. Jika tanda-tanda yang ditanya, beliau tahu. Beliau ada informasi. Beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda hari kiamat, makin dekat. Jadi dulu aja sudah begitu dekat Pak ya. Padahal udah 1447 tahun yang lalu tuh Pak. Itu dikatakan dekat. Kata Nabi, bu'istu ana wasa'a kahatain. Diutusnya saya dengan hari kiamat udah sedekat ini Pak. Nggak ada yang memisah tuh. Jari telunjuk dan jari tengah. Tapi udah 1400 tahun belum kiamat juga. Nah, Nabi mengatakan tanda-tandanya adalah di mana budak wanita melahirkan tuannya. Ini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan budak wanita, banyaknya budak perempuan melahirkan anak tuannya, artinya bahwa ekspansi kaum muslimin sudah begitu jauh ke negeri yang paling jauh, Pak. Dan zaman dahulu konsekuensi dari sebuah peperangan, pihak yang kalah jadi budak, diperdagangkan, ya, dimiliki, bisa dimiliki, ya, dan kemudian dinikahi oleh tuannya, sehingga budak-budak itu melahirkan anak-anak tuannya, dan anak tuannya adalah bebas statusnya, orang merdeka, ibunya tetap budak. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, artinya apa? Kaum muslimin ini dulu di Madinah belum kepikiran, Pak, dulu sahabat belum ada gambaran tuh bahwa kaum muslimin akan ekspansi besar-besaran. Ya, masih ada dua negara adidaya yang sangat berkuasa, Romawi dan Persia. Nggak kebayang tuh. Tapi di antara tanda kiamat makin dekat ketika kaum muslimin sudah menjangkau negeri yang paling jauh. Sehingga di situ konsekuensi dari peperangan masa lalu terjadinya perbudakan. Itu aturan zaman dulu, Pak. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda yang kedua kata Nabi SAW, kalian akan dapati ketika orang-orang yang hufatal uratal alata, nggak beralas kaki alias nyeker. Ini Nabi sedang menggambarkan tentang keadaan orang-orang Arab zaman dulu, Pak ya. Kita jangan lihat Arab hari ini di Qatar, di Dubai, Pak. Ini Nabi sedang menggambarkan orang Arab zaman dulu. Yang mereka khas tidak beralas kaki, khasnya begitu, Pak, nyeker. Uratal, ya nggak pakai baju yang bagian atas, Pak, sarungan doang, telanjang dada. Bukan karena ya mode saat itu begitu, bukan, karena miskin. Bukan lagi stylenya kali, bukan style, Pak, itu memang miskin. Ya, bukan karena mode zaman itu orang nggak pakai baju bagian atas, enggak, karena emang nggak punya. Allah dikatakan Nabi miskin, betul-betul miskin, nyeker, nggak pakai baju. Ri'a asya, pekerjaan asli mereka adalah menggembala domba, menggembala hewan gembalaan. Itu kerjaan secara umum orang-orang Arab zaman dulu. Ya, makanya orang Arab pakaian khasnya, Pak, itu kan ada ikolnya, Pak ya. Yang sini kayak tali tambang tuh, Pak, di kepala. Ya, sekarang Raja Salman aja pakai itu. Itu sejarahnya dulu orang Arab penggembala unta, itu kalau untanya sering ngamuk, Pak, diikat pakai tali itu. Nah, supaya nggak hilang, taruh di atas kepala. Kemana-mana pergi ada di atas kepala.
Sekarang jadi pakaiannya Raja Salman, Pak. Ada udeng-udengnya. Dulunya tuh tambang, Pak. Ya, karena memang mereka aslinya bangsa yang menggembala. Ya, secara umum. Akan tetapi kata Nabi, jangan salah, mereka saat itu nanti menjadi tanda kiamat ketika mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sekarang sudah kelihatan nyata. Sekarang bangunan tertinggi di dunia ada di mana, Pak? Ada di Arab, Timur Tengah. Ada di Dubai. Bukan di Amerika, bukan di Inggris, Pak. Hari ini kalau kita mau banding-bandingin Qatar, Dubai dengan Amerika, Amerika kayak kampung, Pak. Jauh. Ya, bagaimana gedung-gedung pencakar langit? Oh, balap, Pak. Padahal kalau kita buka di Google, Pak, tahun 91, gedung masih bisa dihitung jari, Pak. Gedung paling mewah di Dubai itu gedungnya Toyota, Pak, ya. Sekarang, Pak, udah kayak apa tuh, Pak? Rusun aja. Jelek gitu kan. Kalah dengan gedung-gedung buatan orang Arab yang sekarang. Ya. Begitulah mereka memang berlomba-lomba, memang ada semacam dalam diri mereka saling bersaing mendirikan bangunan. Ini sebentar lagi negara yang akan memiliki bangunan tertinggi mana, Pak? Saudi. Arab lagi. Dibangun di Jeddah, Pak. Tingginya 1 kilo. Dubai masih 800, Pak. Ya, Burj Khalifa itu 800. Orang sudah melongok lihatnya, Pak. Ini kok bisa bangunan setinggi ini ya. Sebentar lagi Saudi punya di Jeddah bangunan tingginya 1 kilo. Jadi semacam ada perlombaan dalam jiwa mereka, semacam kebanggaan. Jadi yang namanya negara maju ya punya bangunan tinggi, mau kosong kayak isinya, itu kan ternyata di Burj Khalifa sekian puluh persennya kosong, Pak. Ya begitulah orang-orang Arab. Ya. Maksudnya ya nggak laku disewa, mungkin sewanya selangit biayanya. Apalagi yang paling ujung tuh, makin dekat dengan langit mungkin paling mahal tuh harganya selangit. Ya. Karena dekat langit harga selangit. Tapi ternyata bangunan itu kosong. Maksudnya banyak yang kosong daripada yang terisi. Kebayang nggak biaya operasionalnya? Dan ternyata begitu saya baca, ternyata kota terburuk sanitasinya di Dubai, Pak. Gedung setinggi itu nggak punya, apa istilahnya, Pak? Drainase nggak punya, Pak ya. Toilet dia disedot pakai kendaraan toilet itu, apa itu namanya, Pak? Kendaraan tinja tiap hari. Nggak ada drainasenya. Maka dikatakan, ya kota paling buruk sebetulnya, Dubai. Karena apa? Nggak ada sanitasinya. Maksudnya nggak ada drainasenya, sistem seperti kebanyakan di negara, ada saluran, ada gorong. Sana nggak ada, semua ditampung kemudian diambil pakai kendaraan tiap hari. Ya, jadi hanya untuk bangga-banggaan. Dan Nabi mengatakan mereka berlomba-lomba. Ya masa bodoh, mau diisi mau enggak, yang penting kita punya bangunan tertinggi di dunia. Dan itu menunjukkan ya bahwa mereka kaya, itu aja. Kayak di Saudi nanti ini, belum tentu ada yang mau nyewa. Ya bangunan tinggi 1 kilo, Pak. Kapan penuhnya tuh? Jakarta aja banyak kosong gedung. Nggak usah sampai 1 kilo, Pak. Tapi begitulah orang. Nah, kalau itu sudah mulai kelihatan, itu udah tanda-tanda kiamat sudah, kata Nabi SAW. Setelah itu orang ini pun selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sumantolako, kata Umar, dia pun pergi begitu saja. Ya. Datang nggak diundang, pergi nggak pamitan, Pak. Wah, ini kan misterius betul. Datang nggak diundang, pergi nggak pamitan. Falabithtu maliya, kata Umar, kami pun kemudian terdiam di situ beberapa saat, cukup lama lah. Makin penasaran, dia ingin tahu dari Nabi tentang sosok pria tadi. Maka Nabi SAW bertanya, ya Umar, atadri manisail, wahai Umar, tadi kamu tahu nggak? Siapa yang bertanya? Siapa yang datang? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu alam. Kami nggak tahu ya Rasulullah. Kami cuma hanya heran aja. Ini sosok kok misterius betul. Nggak banyak omong lagi. Datang wala kalam wala salam. Tiba-tiba dia ngomong aja begitu. Maka kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Kata Nabi SAW, tadi itu yang datang adalah malaikat Jibril.
datang kepada kalian secara khusus ingin mengajarkan agama kalian. Jadi maksudnya agama kita ya isinya itu Pak, rukun Islam, iman, ihsan. Jadi agama itu berputar di pada 3 urusan itu. Jadi kalau kita mau belajar menguasai tentang Islam, maksudnya meliputi semua tentang Islam, agama, ya hadis ini Pak. Makanya dikatakan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis di mana ya perkara dalam Islam berputar dalam urusan hadis ini, urusan itu. Ya tentang Islam, wah ini kalau dijabarkan Pak, 1 semester nggak kelar nih Pak. Tentang syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian konsekuensinya apa, kemudian sholat, ya ini bukan forumnya Pak, kita forum hadis. Ya silakan ditanya kepada ustadz yang mengajarkan fikih. Siapa Pak Ali fikih? Ada nggak? Nah, itu nanti penjabarannya, kita nggak akan fokus ke situ Pak, nggak kelar nanti ini. Ya, saya di ahli kelas Pak sudah 16 tahun, baru jilid 2. Nanti kalau saya bahas itu 25 tahun nanti di Istiqomah nggak kelar. Ya saya teman-teman udah meninggal jangan-jangan. Kalau dibahas semua Pak ya. Saya di ahli ada 16 tahun, bahas kita udah salihin, baru jilid 2 itu belum kelar. Ya, masih ada 1 jilid lagi. 15 tahun Pak. Sebulan 2 kali itu. Istiqomah sebulan sekali. Ya paling enggak ya 30 tahun lah baru kelar. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Enggak usah bayangin 30 tahunnya, lama itu. Nah, begitulah Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Ya, Jibril tadi telah datang kepada kalian mengajarkan semua urusan agama kalian. Itu mungkin barangkali hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia malam ini. Bismillah kita akan lanjutkan, dan jika ada pertanyaan barangkali silahkan. Baik, silakan. Kan di dalam ayat Al-Quran itu terkata kalau yang mampu Allah ini itu cara gimana Pak? Apa memang apa memang ilmunya bagaimana? Iya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya saya sedikit luruskan. Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan hambanya Pak, kita. Langit ke dunia pada sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya, itu apa maksud yang dimaksud dengan turun dalam hadis itu? Apakah yang turun ini rahmatnya? Apakah yang turun ya adalah zatnya? Pertama, kalimat turun tentu kita paham. Turun itu dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita paham dengan kalimat turun, tapi bagaimana Allah turun? Nah, itu tidak ada penjelasan lebih tentang itu. Kalau dikatakan turun, yang turun rahmatnya, apa indikasi yang menunjukkan maknanya adalah rahmat? Nggak ada. Hanya disebutkan secara mutlak turun. Ya. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, dan di situ kemudian Allah mengatakan barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Yang memohon ampunan, aku ampuni. Jika dari konteks hadisnya, ya jauh kalau dimaknai dengan rahmat, Pak. Karena Allah di situ berbicara. Dan salah satu dari sifat Allah berbicara. Makanya Al-Quran dikatakan kalamullah, kalamnya Allah. Tentu Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, kesuciannya, kemuliaannya, Pak. Tidak seperti manusia yang berbicara, butuh lidah, butuh gigi, butuh ini, butuh itu. Beda. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Tapi Allah tetap turun. Karena begitulah Nabi menjelaskannya. Apa yang turun? Ya, secara jelas tadi Allah mengatakan yang ingin minta padaku aku beri, yang berdoa dikabulkan, ya, dan lain sebagainya. Maka zahir dari hadis ya Allah yang turun, tapi bagaimana cara turunnya itulah yang tidak dijelaskan oleh Nabi, dan kita juga nggak boleh kemudian ya
menggambarkan, memperkirakan bagaimana turunnya Allah. Apakah turunnya Allah seperti turunnya kita dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah? Ya tentu jauh. Ya. Allah Maha Suci. Allah nggak bisa digambarkan seperti apa yang terbayang di dalam benak kita. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Cukup barangkali kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.